Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman kali ini sebagai moderator dalam Kotek Katok ke-156 yang kali ini akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kalau Sabtu kemarin kita jalan-jalan di Indonesia, kita sedikit sejenak untuk menikmati keindahan Eropa yang sedang dingin-dinginnya dan jadi sedang hebohnya karena sedang merayakan Natal. Dan sekarang ini sudah ada Mbak Palupi Mustajab selaku ex-diplomat dan koordinator offline KOTK yang kali ini akan mengupas tentang sekilas Brussels, ibu kota Eropa. Dan waktu itu Mbak Palupi pernah menjadi staf dari KBRI di sana, dikirim oleh Kemenlu dari Republik Indonesia, dan pastinya banyak kegiatan yang dia lakukan bersama staf atau krunya, termasuk tentu berhubungan dengan Indonesia pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya. Selain itu, pastinya yang kalau di luar negeri tuh sukanya jalan-jalan ya. Kita akan tahu sejauh mana sih perjalanan Mbak Palupi belusuan di negara Eropa seperti Brussels. Negaranya kecil tapi pasti banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, langsung saja kita ke Mbak Palupi ya. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu nih yang sudah ada di studio hari ini. Ada Mbak Siti yang ada di Bonn. Aku kira Mbak Siti sedang konser di mana gitu ya. Pamit ternyata hadir juga hari ini. Dan sudah ada Fitriani yang ini juga suka ikutan kegiatan komunitas Traveler Kompasiana. Termasuk juga Pak Sutiono yang rajin sekali ya dan tidak sombong. Kemudian ada Eka Novita yang rajin pangkal pandai. Ini ada di Banjarmasin. Dan tentu saja saya yang ada di Jerman. Kita akan mengupas sedikit tentang Brussels. Sebelumnya saya ingin cerita dulu siapa sih tokoh kita kali ini yang akan berbagi cerita tentang luar negeri. Namanya Mbak Palupi, tadi saya sudah bilang ya. Palupi Sukiantini Mustajab. Lahir di Kutoarjo tanggal 29 Juni 1962. Menikah dan memiliki 3 anak. Jadi masih ingat juga ya ceritanya menjadi staf dari Kemenlu kemana-mana pindah-pindah gitu. Jadi nggak ketemuan keluarga. Sekarang ini menikmati sekali masa pensiun dan sangat menikmati masa-masa bersama keluarga. Heboh banget karena ternyata Mbak Palupi ini adalah alumni dari Hubungan Internasional UGM. Saya pernah patah hati karena tidak diterima di sana. Dan pernah juga Mbak Palupi ini menempuh pendidikan tinggi selanjutnya di Universitas Tasmania Hobart. Wah, keren banget ini. Pasti kita akan kupas lagi ya lain kali tentang cerita bagaimana sih bekerja di sana, kemudian kuliah di sana di Tasmania ya. Dan Mbak Palupi ini bertugas di KBRI Brussels, di KL juga, dan kemudian di Kemlu. Kegiatannya adalah kegiatan sosial, latihan menari, dan sekarang ini bergabung dengan komunitas Traveler Kompasiana sebagai koordinator offline yang mendampingi kalian jalan-jalan sambil makan. Wah, pokoknya seru banget bersama Mbak Palupi. Dan sudah hadir di studio 7 orang ya. Siapa lagi yang hadir di sini? Saya sudah sebut semua ya. Langsung saja kita menuju ke Mbak Palupi. Selamat pagi Mbak Palupi, apa kabar lagi? Halo. Silahkan Mbak Palupi. Iya, apa Iya, kabar ini Mbak Palupi? iya agak gangguan sedikit tadi ada suaranya hilang, Mbak. Ya, apa selamat pagi untuk Mbak Gana, Mbak Siti, dan selamat siang dan sore untuk teman-teman yang di Jakarta dan juga yang ada dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Jadi aku senang sekali nih Mbak Gana nih ketemu. Tapi maaf ya suaraku agak besar nih. Tadi banyak lagi Ya, musim flu lagi karena musim banyak flu ya. hujan. Aku kemarin kehujanan, jadinya Oh, oh seperti kena loh, ini. kehujanan. Iya, iya, iya. Iya, ini aku senang sekali loh Mbak, sering diajakin ngobrol jadi bisa tatap muka Ya langsung sama dong, semua harus teman-teman. bisa ya. Dan Oh, mengajak aku nostalgia lagi nih. Sudah 10 tahun yang lalu kiranya aku balik dari kota Brussels untuk pindah ke Jakarta lagi. Tapi mudah-mudahan ingatan saya masih baik dan bisa bercerita sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan selalu aktif untuk apa namanya
offline juga dan online ya Mbak Gana ya. Mudah-mudahan nanti sempat juga dibawa ke Banjarmasin nih. Dari siapa tadi Mbak? Eka Novitasari. Mungkin itu salam pembuka saya. Betul, 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 betul. Nah, ini nih Mbak, ini kan kita kemarin udah ngadain Koteka Trip yang terakhir nih 14. Mungkin cerita sedikit deh, gimana kesan pesannya, apa yang bagus, apa yang nggak bagus, apa yang harus ditingkatkan, karena sebentar lagi kita juga punya trip berikutnya nih. Nah, kebetulan ini Fitri ini juga ikutan acara kita. Kalau yang lain mungkin belum ya, Pak Sudiro juga akan ikut, sudah ikut juga ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang kisah jalan-jalan kita nih. Oh, kemarin itu fascinating banget tuh Mbak. Apa? Satu tempat yang aku memang belum pernah sama sekali ke sana, tapi tiap hari lewat di atasnya Mbak. Oh Karena itu lala. jalan menuju kantor. Jadi heran juga bahwa Kok baru di tahu bawah sekarang gitu ya? aku pikir ya itu ya. Aku pikir dulu hanya pasar sayur dan buah. Ternyata di situ Oh, juga ada pasar barang-barang apa ya kalau boleh dikatakan second hand, tapi juga ada yang antik. anti. Dan aku pertama kali kemarin lewat tuh aku nyusurin sendiri, agak takut-takut juga. Tapi lama-lama Oh, oh orang kok ramah-ramah gitu. ramah Karena ya. Google Google Map-nya tuh kan muter-muter ya. Ternyata ada Oh, jalan kereta api, jadi aku nggak bisa nyebrang kan jalan kereta api karena ditutup. Terus ada bapak-bapak yang macam-macam deh jualannya dari mulai sayuran, buah, oh, bahkan barang-barang mainan. Itu oh. saya tanyain kalau berhenti dijawab. Akhirnya alhamdulillah ketemu sama Mas Ketemu Ivan juga ya. Monika di Wow, tempatnya. luar Iya, dan biasa. apa menarik Diajak sekali Mbak. masak-masak ya. Aduh, seneng banget ada di Masak. rumah segala. Seru banget. Kita ngiler aja yang di Jerman nih. Tuh, beruntung terima Pak Ada Sugeng kopi nih. loh Mbak. Ada kopi juga ya. Oh, Ya, luar biasa. makanannya yang paling top juga ada mie ayam. Ada Beda mie sih sama ayam. yang lain tapi Oh, enak ya. Mie kira-kira. ayamnya sama saja tapi yang ini enak. Oke, baik, baik. Baik, Mbak. Itu kan tadi tentang trip kita ya. Semoga ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua di komunitas travel Kompasiana dan Kompasiana secara keseluruhan. Nah, sekarang kita beralih ke tema kita hari ini tentang Brussel, Mbak. Sebenarnya kapan sih Mbak Lupi waktu itu ke sono dan kenapa harus ke sana? Ini siapa nih gara-garanya nih? Aku juga nggak tahu ya Mbak, karena semua itu kan kita kan memang sudah taken kontrak ya kalau untuk menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri dimanapun bertugas harus siap, maupun sendiri maupun sama keluarga ya harus siap gitu. Nah Hmm. aku tuh sebetulnya dua kali, kalaupun itu digabung menjadi satu kali periode, mungkin aku sudah bisa menjadi warga negara Belgia kali ya Mbak ya, kalau udah hampir Oh, hampir nice. 8 tahunan lebih aku di sana itu. Oh, Jadi 8 tahun. pertama 94 sampai Dan, sembilan puluh Pak. tujuh jadi sebelum Krismon. Oh, Tapi ya aku suka bantu temanku yang mengurusi pariwisata, ngurusi kesenian, karena aku diberi tugas untuk bidang politik, Mbak. Ya, oh, dulu ya. bayangkan waktu itu ya masih zamannya kita harus apa Iya, namanya betul. banyak hal lah yang masalah Ah, politik yang ah, kita ah, harus berdekatan kan betul. dengan dan belum Uni Eropa ya waktu itu 94 sehingga Hmm, masih Belgia sebagai negara sendiri gitu. Nah, hmm. kemudian aku balik lagi ke Jakarta dan oh ya alhamdulillah setelah tugas dari Kuala Lumpur aku mendapat giliran lagi Mbak tugas ke sana. Balik Dan lagi tugas ya. ya di KBRI Brussel. Kalau dulunya kan ada dua, ada perwakilan tetap untuk Uni Eropa dan juga ada KBRI. Jadi sekarang yang kedua itu udah menjadi satu, menjadi nama KBRI. Hmm, Dan oh, pekerjaannya pun juga dua hal, Mbak. Jadi pertama kalinya aku di penerangan sosial budaya, jadi nangani orang Kementerian pariwisata. ya. Tapi Hmm. setelah itu aku diberi politik lagi. Jadi Oh, iyalah. tahun ke berikutnya dia selama 2 tahun menjalani promosi wisata budaya itu Hmm. menarik sekali di sana, Mbak. Iya. Tapi lucu ya, karena kan biasanya pindah-pindahnya ke negara lain. Tetapi kenapa dikembalikan ke Brussel? Apa nih yang menyebabkan? Mungkin karena kentang gorengnya enak atau coklatnya enak atau bagaimana nih? Yaudah deh Mbak Palpi di Nah, sono gitu. Itu juga juga mungkin ya karena apa ya barangkali pikiranku juga kalau ke sana lagi enak barangkali. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku dibawa ke situ lagi tapi dengan senang sekali sih tugas di sana. Ya Mbak betul kentang goreng itu ternyata kalau mereka menyebutnya frit ya fritz atau kalau kita mungkin French fries ya lebih kenal. Tapi ternyata saya juga baru tahu setelah di sana. Tadinya aku kira dari Perancis Mbak.
Tapi ternyata itu dari daerah Namur. Namur itu satu kota yang kota provinsi ya, lumayan besar dan itu termasuk Belgia Prancis. Jadi Belgia itu ada Belgia Prancis, Belgia Belanda dalam arti konteksnya apa ya disebut karena dibagi dua belahan benar-benar utara selatan dan ada sebelah timur sedikit yang mungkin sudah kalau Mbak Siti barangkali sering ya daerah sana yang ada yang berbahasa Jerman di daerah kecil sedikit sebelah timurnya Liège. Nah Hmm, itu dari Namur. Jadi di situ pertama kali orang menggoreng kentang ternyata dan terkenal sampai sekarang. oke. Baik, Iya. baik. Baik, ini penampakan Brussels saat ini karena Ya. sedang dalam suasana Natal. Nah, ini orang rame banget ini jalan-jalannya ke sono. Nah, aku pengen ngerti deh, tempat wisata apa sih yang sudah Mbak Palpi kunjungi selama 8 tahun atau bahkan lebih ya? Kan pasti apa namanya tempatnya kan bagus-bagus tuh. Pasti juga ada tempat-tempat yang bisa untuk liburan, berakhir pekan atau setidaknya untuk rileks gitu ya. Oh, oke, banyak banget, Mbak. Tapi aku tuh lebih suka kalau pergi pertama yang dekat Brussel ya, itu namanya Kota Leuven. Itu kota pelajar. Dan di situ itu benar-benar semualah arsitekturnya, kemudian budayanya sangat menyenangkan. Kemudian karena itu terjangkau sekali hanya dekat. Dan kemudian yang agak jauh ke barat ini namanya Bruges atau Brugge. Jadi mereka itu selalu ada bahasa Prancis, ada bahasa Belandanya. Jadi Oh, kalau orang Prancis menyebutnya Bruges, kalau orang Belanda Brugge. Seperti oh, Brussel itu orang Belanda nyebutnya Brussel. Kalau Brussels. orang Inggris Brussels. Kalau orang Prancis apa Belgia Prancis menyebutnya Bruxelles, Bruxelles, Hmm. Bruxelles ya. Atau bisa disebutnya Francophone itu menyebutnya Bruxelles. Kalau apa namanya Flandern nyebutnya Brussels. Nah, Oh, oh, kembali ke begitu. kota Brugge tadi, itu pertama kali yang mereka banyak sekali coklatnya Mbak di sana. Coklat ya. Sama yang sama juga yang suka bir itu juga pusatnya bir di sana. Jadi Begitu. Brussel itu paling terkenal tuh dari coklat dan bir. Mungkin sayangnya aku nggak minum alkohol ya, jadi nggak Iya, bisa jadi nggak menikmati. menikmati Hanya rasanya kayak tahu, gimana gitu ya. ya Oh, kayak tape betul. apa kayak ketan nggak tahu. Nah, Iya, mirip iya, lah. iya, mirip kali ya. Iya. Oke, baik. Kalau tadi Ya. disebut coklat, sebenarnya kalau makan coklat di Belgia waktu itu selama 8 tahun, apa sih bedanya dengan coklat Indonesia kayak coklat Jago, coklat Silver Queen, yang produk asli Indonesia? Itu rasanya gimana, Mbak? Apa yang istimewa, apa yang beda? Yang istimewa Mbak, kalau coklat Belgia itu terasa coklatnya. Dalam arti Oh, mereka itu membawa biji-biji coklatnya itu karena mereka punya jajahan ya di Kongo betul, terutama. betul, betul. Rwanda ada di sana, terutama sekali dari Afrika. Tapi Oh, nampaknya Indonesia juga sudah memulai untuk memasukkan coklat ke sana ya. Selain kita juga punya sendiri toh sekarang pabriknya. ya. Nah, mereka itu lebih kental karena komposisi antara susu dan coklatnya lebih banyak di sana. Dan itu membuat yang spesialitasnya. Dan Hmm. aku dulu waktu pernah juga ya tahu ada namanya Godiva. Aku pikir dari mana? Ternyata dari sana, Mbak. Godiva, Nehus, kemudian ada Pierre Marcolini, kemudian ada Akodor, nah, macam-macam deh, banyak sekarang. Dan dulu seringnya kalau dapat oleh-oleh sering yang Linz ya, yang dari maaf Swiss, tapi Swiss, betul. setelah tinggal di sana bisa merasakan apa bedanya. Bedanya gitu ya, Itu iya. masing-masing coklat punya spesifikasi. Tapi aku masih Iya. kangen dengan coklat Indonesia Silver Queen loh Mbak, apalagi yang coklat Oke. Superman sama ini coklat jago zaman zaman SD. Aduh, di sini mah nggak ada ya. Jadi eh, kalau ke sana nyarinya malah itu ya. Kalau di sini kan berlimpah sekali coklat-coklat Iya. Eropa. Mau yang Belgia, mau yang Swiss, mau yang coklat Jerman, mau yang coklat Denmark, mau yang coklat Polandia, semua ada di sini, termasuk Rusia ya. Iya. Nah, tapi yang Indonesia Mbak, justru boleh aku nambahkan, tapi coklat Indonesia yang namanya Monggo itu monggo. juga sudah mulai masuk di pasaran bagus Oh, Monggo. Itu ternyata setelah aku tahu itu dari Jogja, Mbak, orang yang pemiliknya. Jadi aku nggak tahu persisnya apakah masih apa. Jadi dia orang Jogja yang menikah sama orang oh, Belgia.
Dan kebetulan Oh, kok ada di dekat rumahku, Mbak, di kota gede. oh, Tapi dia wow. ada juga pusatnya di Pariwara. Ini waktu Oke. itu aku juga sempat promosikan coklat itu dan terakhir kemarin waktu di Wina juga promosikan. Jadi Wow. Indonesia itu coklatnya aku pernah juga, Mbak. Mungkin teman-teman ya selain menikmati coklat harus tahu kebunnya dari mana. Itu di Lampung banyak Oh, sekali, di Mbak, Lampung ya? kebun Wah, coklat. ini Iya, tempat dekat si kemudian Marisa nih. Mm-mm. iya, di Sulawesi juga, Mbak. Bahkan pernah di Sulawesi itu sempat dipakai kalau pernah melihat itu yang naik sepeda, kemudian apa sih adventure gitu. Itu pernah orang dari Belgia, satu tim naik sepeda itu dari Makassar, kemudian sampai Toraja langsung masuk ke daerah coklat. Mereka mengadakan ini apa namanya eksperimen untuk bagaimana membuat coklat. Wow. Itu Wah, menarik sekali. Jadi iya. mempererat hubungan dua negara ini jadinya. Iya, oke. Iya, saya juga pernah menemui perkebunan kakao atau coklat ini ya Iya, di Sulawesi iya, dan di Flores, termasuk di Papua iya, juga. Jadi sebenarnya kita tuh punya iya. banyak sekali kebun kakao, tapi belum tahu bagaimana cara memprosesnya dengan baik hingga memberikan profit yang luar biasa dengan produk coklatnya. Mungkin suatu hari deh ya, karena seperti Swiss sendiri mereka nggak punya kebunnya, tapi tahu bagaimana cara mengolah dan mereka menjadi kaya karena bisa mengolahnya dengan baik dengan kualitas wahid. Baik, Mbak, tadi sudah diobrolin tentang coklat. Ternyata tadi juga disebut tentang French fries. Yang ternyata orang pikir itu French fries itu dikirain dari French, dari France ya, dari Perancis. Mm-mm. Ternyata dari Belgia. Itu ceritanya gimana sih? Saya kok pengen tahu gitu ya. Iya Mbak, aku tuh inget-inget lupa ya karena pertama kali tahu tuh waktu itu juga kok besar-besar banget ya ini Iya. potongannya gitu. Nah, Mm-mm. ternyata itu memang satu. Jadi pertama kali itu mungkin ada negara-negara lain yang juga mengaku pertama kali ya adanya eh, French fries ini atau kentang goreng ya. Tapi Goreng. di Namur itu mereka itu kan di pinggir sungai, jadi banyak apa namanya menggoreng ikan tangkapan itu dari restoran-restorannya banyak. Itu kalau aku Mbak, jadi aku jadi inget banget selalu kita menyusuri sungai itu dan di pinggir jalan bisa menikmati tadi uh, apa secangkir kopi, kemudian juga French fries dan teman-temannya, kemudian juga es krimnya enak dan di situ banyak orang main di sana. Nah, di Namur itu mereka itu ternyata pertama kali karena apa ya, karena musim dingin atau apa kok susah Mm-mm. tangkapan itu Mm-mm. mulai menggoreng. Nah, yang digoreng ini kentang dan Kentang. pemotongannya Heeh. itu iya kentang dan itu kenapa menjadi bisa crispy itu Heeh. dua kali Mbak ternyata gorengnya. Dua kali Jadi digoreng digoreng. pertama, Nah, ini tips ya, betul. dua kali Tipsnya, digoreng. iya. Dan juga dengan minyak sayur yang mungkin ada ingredient tertentu ya yang menjadi enak. Dan Hmm. yang menjadi enak lagi itu sausnya, Mbak. Kalau Saus. zaman dulu itu punya saus. Jadi selalu kalau beli itu bisa take away sambil jalan, menikmati Plus atau Hmm. yang lain-lain itu enak sekali di sana atau sambil duduk. Nah, itu sausnya itu hanya mayones sama kecap atau kalau kita saus tomat ya. Saus Tapi kalau tomat. sekarang udah macam-macam ya, ada Long Island, ada American, ada yang lain-lain lah, macam-macam sausnya udah digunakan dan Oke, mungkin baik. yang sering ke Eropa, cuma sayangnya kok Brussels hanya dilewati ya kalau para turis itu hanya Tuh kan. melewati sebentar, kemudian jalan tidak pernah menginap di Ah, Brussels. ah, ya, Padahal betul, ini ibu betul. kota Eropa yang Iya, banyak bisa oke. dieksplor. Ada coklat, ada French fries. Ternyata masih ada lagi satu waffle. Nah, di Oh, Semarang, di Indonesia sebenarnya sudah banyak waffle karena dulu jajahan Belanda betul. ya. Mungkin bisa Iya, dibedakan ini waffle Indonesia, ini waffle Belanda, ini waffle Belgia. Ini bedanya apa? Ketinggiannya, kenyalnya, rasanya, atau bagaimana nih? wanginya Mbak. Wanginya, Kalau dari wow. dari jauh Mbak, kalau sudah Mbak deket itu yang membuat karena di mana-mana ada. Jadi dia tidak ada selalu di restoran, tapi semua banyak di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita sambil jalan-jalan tuh banyak sekali penjual waffle ini. Dan Ah, kemudian toppingnya itu dari mulai ya, diberi ya. buah-buahan, macam-macam Wow. pisang sampai ya flanya, macam-macam. Ada es krimnya di atasnya. Cara Hmm, penyajiannya itu yang membuat istimewa. Tapi di sini juga sudah banyak ditemui sepertinya, sudah di karena Indonesia sudah ada ya, banyak sudah sekali juga banyak. ya restoran-restoran di Eropa yang ada di Oke. Jakarta, terutama dunia lain. Baik, sekarang karena bekerja di KBRI, ini kan tentu ada hubungannya dengan
keindonesiaan, promosi kuliner dan pariwisata. Nah, kemarin kan aku sudah dikirimi tentang gambaran gimana sih apa namanya yang dilakukan oleh KBRI ya selama di Brussel ini. Sebentar, aku akan menampilkan Festival Ogoh-Ogoh. Bisa ya? Mungkin di sini. Nah, ini nih Festival Ogoh-Ogoh satu di KBRI Brussel. Ini luar biasa banget kok bisa gitu ya. Ini atas prakarsa siapa dan mengapa bisa mengadakan kegiatan kolosal seperti ini di luar negeri? Padahal kan barangnya, orangnya itu kan susah juga ngumpulin ya. Iya, betul, Mbak. Jadi ini karena di situ itu ternyata ada pura, Mbak. Pura Ada yang benar-benar pula. pura. Ada, Wow, itu di Palidaisa. Itu orang orang ini sangat apa namanya? Tadinya itu dia ahli hukum, lawyer. Eh, Kemudian dia kok tertarik dengan Indonesia, akhirnya membuat semacam kebun binatang wow, dan lama-lama menjadi ya rumah-rumah atau bangunan yang menjadi impian orang untuk mengunjungi di seluruh dunia itu ada di sana. Nah, wow. salah satunya ada pura ini. Nah, kemudian pada waktu itu aku datang ke sana itu Mbak, itu ide itu sudah terpikirkan karena Pak Dubes Pas Ugroseno itu Mhm, lebih dulu ya bertugas di sana. Jadi aku datang mhm. langsung melanjutkan program-program beliau. Nah, ternyata ada satu hal yang dia impikan bagaimana membawa Bali ini bisa benar-benar ada. Jadi tidak hanya pura saja, tapi hidup. Wow, Nah, kebetulan di situ juga ada grup yang menjadi apa ya dibina oleh KBRI. Jadi grup Gamelan Bali yang terdiri dari orang Indonesia dan orang Belgia dan wow. itu yang mendukung kita. Kemudian banyak masyarakat Hindu yang ada di seluruh Eropa itu terpusatnya kalau ada kegiatan di sana. Nah, kemudian ada yang namanya mungkin teman-teman tahu ada Saraswati Kuningan. Nah, kita memakai momen itu. Nah, aku tinggal melanjutkan bagaimana cara membawa pesanan yang sudah dipesan sebelum Pak Dubes berangkat ke apa namanya ke Brussel. Jadi saya Waduh, memonitor kembali bagaimana membuat ke dalam kontainernya dan tentu saja ini bagaimana bisa harus memasukkan di dalam anggaran. Jadi sudah mungkin membisikkan dulu kepada sebelumnya supaya masuk anggaran ya Mbak. Jadi kan ya betul. tidak mahal itu untuk membawa ada tiga ogoh-ogoh, ada Saraswati, kemudian ada yang kayak raksasa, aku lupa namanya, ada Wow. Harjuna. Dan kompak sekali. Jadi itu yang membawa jadi pembawa ogoh-ogoh itu bukannya orang Hindu ya Mbak, semua warga Indonesia Oh, yang ada warga di sana. Indonesia ya, Iya, wow. membawa ini dan kebetulan waktu itu mendapat itu 2011 mendapat 2011 ambil 2012 ya, mendapat liputan dari Metro TV juga. Tapi Mhm, mungkin kalau dicari di apa namanya YouTube itu masih ada tersimpan di sana. mhm. Alhamdulillah aku kemarin nyari-nyari juga nemu karena fileku nggak bagus. Nah, ini menjadi satu pertama kalinya menjadi ogoh-ogoh di sana gitu yang Oh, membuat banyak jadi oh. hiduplah di situ jadi pura-puranya itu tariannya juga Cari bagus foto gitu. dulu dong. Wow, keren, keren, keren banget, Mbak. Oke, sebentar. Nah, ini adalah Festival Ogo-Ogo. Ada lagi, itu Mbak bercerita bahwa ada Parade Indonesia 17 Agustus tahun 2019. Nah, mungkin aku juga mau sharing juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit sembari aku akan mencari di ininya nih, di apa namanya? Di YouTube Di, ya kemarin ya, di YouTube-nya sebentar. ada Nih ya. ya. Ya, silakan. Mungkin diceritakan sedikit. Ini yang kalau tidak salah yang iya jadi kita itu setiap kali kan selalu ada pameran wisata ya Mbak. Kita itu selalu keinget pesan semua presiden semua selalu memesankan jangan hanya kecil-kecil dan di pojok, tapi kecil-kecil pun juga selalu dilakukan di berbagai kota. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu keberhasilan ya tim saya dan tentu saja dengan supervisor Pak Dubes berhasil dipilih menjadi host country Mbak.
Jadi menjadi Oh. host country untuk setiap tahunnya itu Brussels Holiday Fair. Saya pikir sampai sekarang tuh masih ada juga. Nah, di sana kebetulan Kementerian Pariwisata itu juga mendukung kami sehingga waktu itu dikirim Putri Pariwisata satu orang yang datang di sana kami dukung. Nah, ini membawa satu sebelum opening ceremony kita membuka parade di Brussels Holiday Fair ini. Dan ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk meningkatkan wisata Indonesia di negara-negara Eropa gitu Mbak. Itu salah satunya. Dan yang menarik lagi bertepatan dengan itu juga kita berhasil juga bekerja sama dengan salah satu TV Vlaanderen Mhm. untuk membuat satu liputan di sana dan itu diputar Oh, di Kak. ini di Brussels Holiday Fair ya karena mereka juga punya booth Oke. untuk promosi Indonesia. Oke, ini Senang ada deh nih, ada karena Mbak apa ya Halim nih, rasanya pakai Indonesia kebaya, pakai tampil ya. konde. Oke, baik, baik. Iya Mungkin kita Mbak. langsung saja, kita stop sampai di sini. Kita langsung saja ke studio lagi. Sudah ada banyak orang di sini yang hadir. Ada mau menyapa Pak Taufik Hidayat, ini tukang jalan-jalan juga, Pak Suharyadi yang ada di Bandung. Dan ada Widya Sukarso, ini saya belum pernah dengar namanya ya. Kemudian ada Farisa yang ada di Aceh ini juga paling rajin. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih dari teman-teman karena kita hanya sedikit langsung saja. Ah, dari Ikhwanul Farisa, selamat sore ke Tekatok. Dari Pak Suharyadi juga di Bandung. Salam dari Aceh, salam dari Bandung. Pak Suharyadi nanya nih Mbak, bisa diceritakan keindahan atomium dan Paktu Cinquantennial di Brussels. Nah, silakan nih. Oke, ini memang disayangkan kalau ke sana nggak mampir ya Mbak, Itu ya, karena Pak. itu menjadi Ya, salah satu izin. ikon. Jadi Ah, itu Atomium itu didirikan pada waktu itu bersamaan dengan tadi yang tempat untuk expo, jadi Brussels Expo. Kalau tidak salah, aku lupa kalau mengenai angka tahun-tahun berapa ya. Masih awal-awal sekali, kemudian didirikan itu atomium, dan di situ menjadi satu simbol bagaimana menjadi satu keserasian atau itu kan seperti apa ya, ada stabil ya di sana. Kalau kita bisa sana bisa naik dari satu buletan ke buletan itu, Mbak. Alhamdulillah pernah ngerasakan dan bisa ngelihat kota Brussel dari salah satunya itu. Tapi kalau tidak takut ketinggian, mungkin bisa di sana. Nah, itu menjadi satu simbol yang melegenda sekarang di Brussels ke sana. Kalau setiap kali itu expo itu macam-macam yang ada di sana. Mengenai produk ikan, kemudian ada juga tadi yang pariwisata, kemudian juga mobil. Itu semua selalu bersamaan itu ada kegiatan-kegiatan tersebut sehingga menjadi suatu tempat yang pantas lah untuk jalan-jalan sore melihat ke sana. Sambil tadi menikmati frit dan waffle dan segalanya di sana. Itu Mbak. luar Kalau Sing biasa Kontener, sekali, Mbak. nah kalau Sing Kontener ini menjadi satu perayaan apa namanya perayaan kerajaan aja Pak kayak ulang tahun negara Belgia dan di sana disebut ada semacam statue yang menggambarkan semangat dari orang-orang di Belgia pada saat independence dan semua memang ya Belgia itu kan juga negara yang terjajah ya Pak dan menjadi perang dunia kedua pertama dan kedua dan alhamdulillah semua site-site itu juga masih bisa ada dan di Wah, situ sekarang menjadi satu simbol kemegahan. Ada 3 museum. Barang-barang Indonesia banyak di sana, di museum Sin Kontener. Kemudian ada museum militer dan juga ada museum mobil-mobil kuno. Dan bahkan juga kita pernah melihat TV, apa kok TV sih, film yang kita naik mobil itu apa sih namanya Mbak? Nonton film yang layar lebar, kemudian layar langsung tancap di gitu dalam ya. mobil Hmm. layarnya besar sekali dan kita bisa nonton dari dalam mobil Wah, apa keren istilahnya banget gitu ya. nah Apa ya namanya ya? ya iya Oke, itu baik. yang Oh, Kino pantas ya Mobil. Kalau di Jerman namanya Kino Mobil. Kalau di Indonesia nggak tahu ya. mobil Ah, ah. Ini ada pertanyaan ya dari, oh iya, ada informasi dari Mbak Siti nih. Tadi yang saya sebut Mbak Widya Sukarso, ini dari Hamburg, Jerman. Dia ini musisi, asli penyanyi yang terkenal, memperkenalkan budaya Indonesia di daerah Hamburg dan sekitarnya. Selamat datang Mbak Widya. Lain kali kita akan ngobrol tentang Hamburg ya, tentang peran Mbak Widya ini memamerkan
budaya Indonesia lewat nyanyian gitu ya, lewat lagu. Nah, ini ada lagi dari Pak Taufik. Kalau mini Eropa masih ada nggak ya di Brussel ini? Oh, masih, masih Mbak. Masih. Itu di daerah sekitar Atomium tadi. Itu Ah, ada mini Eropa, apa semua serba kecil-kecil di situ. kecil-kecil ya. Oke. Sama, iya, Ini ada iya, lagi semua. dari Ikhwanul Farisa. Ini kalau ngomong tentang Eropa, negara yang menjadi favorit adalah Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Inggris, Swiss, dan Jerman. Apa ya keindahan Brussel yang memang tidak dimiliki negara-negara tersebut? Mungkin cepat saja karena kita harus segera tutup acaranya Oke. ya. Ya. Mbak, mungkin aku boleh pesan ya, kalau Ya, teman-teman jalan ke Eropa, sama travel agentnya, bolehlah mampir ke Brussel bareng betul semalam. ya. Karena itu banyak sekali yang bisa dieksplor. Itu ibu kota negara Eropa. Ada kantornya Uni Eropa, ada Parlemen Eropa di sana. Selain tadi ya, keindahan-keindahan tentu aja arsitekturnya, makanannya. Oh iya, jangan lupa juga musel, Mbak. Musli atau musel, itu kerang hijau. Itu harus dicicipi kalau ke sana. Dan dimakan bersamaan dengan frit tadi yang gede-gede tadi itu. Ah, Nikmat sekali. oke. Iya, Harus iya, ya. Oke. Baik, nggak iya. terasa kita harus pamit karena waktunya hanya 40 menit. Terima kasih sekali untuk sharingnya tentang Brussel hari ini yang merupakan ibu kota Eropa sampai dengan hari ini. Dan terima kasih juga peserta yang hadir di sini. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Siti di Bonn, Mbak Widya di Hamburg, ada Farisa di Aceh, Pak Taufik yang di Jakarta, Pak Suharyadi di Bandung, ada Eka di Kalimantan, Banjarmasin, dan Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Saya Gena Stigman selaku moderator. Semoga berharap hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan karena banyak informasi tentang Busel yang merupakan satu tempat wisata yang akan kita kunjungi suatu hari nanti. Terima kasih, have a nice weekend. Selamat meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. kehadiran hari ini. Jumpa Sabtu depan. Bye. Bye. Happy weekend. Have a nice weekend Ya. semuanya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.